Shalom. Tuhan Yesus sudah melihat Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 7 Oktober 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat yang ke-18, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 7 Oktober 2024, menjumpai kita semua di 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Jadi firman Tuhan harus ada kemajuan. Sambil berdoa, sambil menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya setiap hari kirim ayat firman Tuhan di Messenger, di WhatsApp setiap anak Tuhan. Belum lagi bikin YouTube. Jadi harus ada kemajuan di sana, Bapak. Ya, minta pertolongan Tuhan. Ya, supaya Tuhan kasih kekuatan dan kuasa. Ya, jadi firman Tuhan harus ada kemajuan, Bapak. Ya. Tuhan Yesus sudah kasih kita contoh. Tuhan Yesus juga menginjili orang 2000 tahun, baik di desa maupun di kota. Ya. Supaya ada kemajuan, Bapak. Kita yang zaman sekarang, zaman wahyu ini, ya, kita juga harus begitu. Sampaikan firman Tuhan supaya ada kemajuan. Ya, maju di dalam Tuhan Yesus Kristus dan semangat. Kalau kita menyalanya, Roma 12 ayat yang ke-11. Kalau kita menyala dan layanilah Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Sama seperti yang telah terjadi di antara kami. Ya, jadi firman Tuhan harus disampaikan kepada orang-orang. Ya. Karena zaman sekarang orang pada sibuk semua. Ya. Urus diri masing-masing. Ya. Makanya banyak yang sakit. Ya. Sakit karena kesalahannya sendiri. Ya. Manusia sakit karena ulahnya sendiri. Stres, pikiran buntu, kacau balau. Ya. Itu sakit semua itu. Beda dengan orang yang hidup di dalam Tuhan. Pasti dia sehat, diberkati, ada iman, ada pengetahuan, ada hikmat, dan lain sebagainya. Ya, itu orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Jadi kita hidup harus di dalam, jangan di luar. Ya, dengarlah firman Tuhan. Ya. Dengar firman Tuhan, semangat lagi, semangat bekerja. Dengar puji-pujian lagu rohani, semangat lagi, semangat bekerja juga. Ada kekuatan di sana. Ya. Kemudian 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih kita teladan supaya kita ikuti Dia. Ya, khususnya sekarang ini. Ya. Dia memberikan contoh dan teladan. Ya. Jadi kalau firman-Nya mengatakan kasih, ya kita kasih. Kita doain orang, dan lain sebagainya. Ya. Karena orang-orang zaman sekarang sibuk semua, kebanyakan itu. Ya. Jadi makanya ada di Alkitab ada kambing dan ada domba. Domba nurut sama gembalanya, beda dengan kambing melawan. Itu ciri-cirinya. Tidak takut Tuhan dan lain sebagainya. Ya, Bapak Saudara. Ada risiko di situ. Setimpal dengan perbuatannya. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang 11, 2 Tesalonika 3 ayat yang 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya
dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi jangan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya. Sibuklah dengan hal-hal Tuhan. Ya. Iblis buat kita jadi susah, menderita, miskin. Ya. Itu cara iblis itu. Ya. Makanya ada bertentangan antara gelap dan gelap. Ya. Ada bertentangan Bapak Saudara. Ya. Makanya gelap dan terang tidak bisa menyatu sampai selama-lamanya. Itu kata Alkitab Bapak Saudara. Ya. Kata firman Tuhan. Ya. Kemudian kita baca di 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi jangan kita capek-capek berbuat baik. Nanti Tuhan balas mengasihi. Ya. Kemarin saya datang ke pantai, ya, saya duduk-duduk. Ini saya juga ada di pantai. Saya lagi duduk-duduk, ada satu orang datang. Tiba-tiba muncul di depan saya, Bapak Saudara. Minta uang 10.000. Ini saya lagi duduk di pantai kemarin. Pak, minta 10.000. Saya tidak punya uang, mau beli makan. Ya, saya tanya, kamu asal dari mana? Ya, katanya dari Lombok. Belum dapat kerja, Pak. Pengangguran, dia bilang. Jadi, saya tanya, di pantai ini kan banyak manusia, ada bule, banyak sekali kamu lihat. Kok tiba-tiba kamu menghampiri saya? Ya, apa yang kamu lihat dari saya? Saya bertanya begitu. Ya, jawab orang itu, ya, yang minta saya uang itu, saya nggak kenal namanya. Saya lihat Bapak dari jauh, Bapak kelihatannya tidak sombong dan orang baik. Oh, itu benar. Itu firman. Ya. Jadi dia, anak ini, dia lihat saya dari jauh, katanya saya tidak sombong dan orang baik. Ya, saya kan bertanya dulu. Kan di pantai kan banyak manusia, tiba-tiba kamu datang hampir di sana. Apa yang kamu lihat dari saya? Jadi jawaban dari anak itu adalah, saya tidak sombong dan kelihatannya baik. Itu dia lihat saya dari jauh, makanya dia berani minta uang. Ya, akhirnya saya, ya, memang saya mau kasih dia. Ya. Tapi sebelum saya kasih dia, saya suruh baca dulu orang Lombok ini. Ya, orang yang tidak kenal Tuhan. Saya suruh baca di 1 Korintus 13 ayat 13. Coba kamu baca ini, keluarkanlah suaramu. Nah, dia baca. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar ialah kasih. Nah, itu. Jadi firman Tuhan harus dilakukan, dipraktekkan. Setelah dia baca itu, saya kasih dia 10.000. Kurang uangnya 7.000. Nah, habis itu saya ajak ke warung, saya beli minuman di sana. Ya, minuman Coca-Cola di sana. Itu. Habis itu berpisahlah kami berdua di situ. Saya pulang, dia kembali ke pantai. Ya. Itu contohnya bagus, saudara. Ya. Yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita hidup itu jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, sesungguhnya. Ya. Jadi kasih itu bukan cuma di gereja. Di luar gereja juga kita harus punya kasih. Karena Tuhan sudah kasih terlebih dahulu, dia sudah mengasihi kita. Dia mati di bukit Golgota. Itu kasih Allah terhadap kita semua. Kemudian saya baca di ayat yang terakhir, 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-18. Kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Jadi Tuhan Yesus menyertai kita sekalian, Bapak Saudara. Ya. Kasih karunia-Nya. Ya. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Jadi ini 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-18. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah menyertai kita semua, Bapak Saudara. Jadi sekarang kembali tergantung kepada diri kita masing-masing. Ya. Apakah kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan apa tidak? Ya. Tuhan tidak paksa, tetapi ada ganjarannya, ada penghukumannya. Ya.
Jadi saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin, tanggal 7 Oktober 2024. Di Injil 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.